pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari setelah sholat subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan iman, Islam dan hidayah Allah SWT, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, kewajiban sholat subuh berjamaah, kewajiban mensyukuri nikmat Allah, meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintahnya. Andaikan Allah tidak lagi memberikan nikmat-nikmatnya, kalau kecil awak bahasa awaknya kalau ada rasa kilai nyawa dicabut ya Allah, selera makan gak ada lagi, dan nikmat-nikmat semuanya nikmat gak akan kita nikmati lagi, kita rasa lagi. Tentu tiada yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri dan mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah itu. La syakartum la azidannakum. Moga-moga dengan mensyukur semua nikmat-nikmat Allah, semoga Allah akan senantiasa menambah-nambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan nauzubillah, jika kita mengkufuri, kita tidak mensyukuri, kita kufur atas nikmat-nikmat Allah, sungguh ancaman Allah pada kita, azabnya sangatlah pedih. Nauzubillah. Salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita iringkan dengan senantiasa bersalawat pada Rasulullah SAW, pada Nabi kita, manusia sempurna yang diutus Allah SWT, mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dengan kehadiran Rasulullah SAW itulah yang merupakan nikmat terbesar juga bagi kita. Kalau tidak ada Rasulullah SAW, niscaya umat manusia akan tersesat. Niscaya umat manusia tidak akan bisa bersyukur. Niscaya manusia akan saling bunuh-membunuh. Niscaya umat manusia tidak akan punya peradaban. Peradaban yang berlaku di manusia saat itu, ketika zaman Rasulullah SAW hadir itu, peradaban saling membunuh, tidak saling menghargai, peradaban padusi, anak padusi lainnya dibunuh. Yang berlaku ketika itu sia yang kue, itu yang hidup, itu yang menang. Hadirnya Rasulullah SAW sungguh menyelamatkan peradaban manusia. Sungguh hadirnya Rasulullah SAW itu membawa manusia pada alam Islam, alam hidayah, minaz zulumatil jahiliyah ila nur Islam, dari gelapnya jahiliyah
kepada terang benderangnya Islam. Bapak dan Ibu, Buya, para Ustadz, ulama, cerdik pandai yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah kita di komplek wako, di masjid wako hadir para ustadz-ustadz, para buya, tokoh masyarakat kita, ustazah juga, ibu-ibu semuanya, yang semuanya para ahli surga insyaallah, para pulang sampai bertanya kapai sampai pulang sampai bertanya pai sampai bawah itu. Dan ini adalah kenikmatan yang juga luar biasa di dalam komplek kita ini, sehingga kita senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati, tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Semoga kita semua sehat walafiat dalam perlindungan Allah SWT dan dalam bimbingan Allah SWT. Tiba lagi dalam rambo disawian namo de Faiz atau baca yang akan hadir ada namanya Henry Septa. Rupanya bisa kece Faiz hariko bukan Henry Septa tapi Henry Hasbullah. Itu akhirnya hadir juga jadi ya. Kepada ibu mungkin tidak lama-lama karena memang kalau lama itu beko bosan. Tapi kepada ibu yang kita diskusikan tetap juga yang lama-lama. Itu kayak itu juga. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi ya Bapak dan Ibu. Ayat yang populer yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bertepatan pada saat haji wada, haji yang terakhir Rasulullah SAW. Ketika itu telah berlangsung berbagai peristiwa di zaman Rasulullah SAW itu. Beliau sampai terakhir itu adalah Fatu Makkah. Sebelum Fatu Makkah, Rasul telah melakukan hijrah. Hijrah yang semua kehidupan Rasulullah SAW itu adalah penuh dengan liku-liku perjuangan untuk mengislamkan diri beliau dan mengislamkan semuanya, keluarga dan masyarakat beliau saat itu. Sampai salah satu peristiwanya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah untuk islamisasi. Karena di Makkah tidak lagi kondusif untuk berislam dan mengislamkan berdakwah, maka terjadilah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Di karena Madinah saat itu sangat kondusif sekali. Kondusifnya Madinah dikarenakan diawali dengan adanya Mus'ab bin Umair melakukan dakwah pendahuluan, tim advance ya. Mus'ab bin Umair yang menaruko di Madinah, mengkondisikan Madinah sampai tiba Rasulullah SAW di Madinah itu mendapat iringan salawat badar. Tala'al badru alaina, telah datang pada kita purnama. Itu gambaran sambutan Madinah, masyarakat Madinah dengan kedatangan Rasulullah SAW, dengan peristiwa hijrahnya. Pada ibu, setelah hijrah kemudian Rasulullah SAW berdakwah di sana, ada Muhajirin dan Ansor, dan di sana terjadi fenomena masyarakat madani namanya. Masyarakat yang penuh rahmat, masyarakat yang ada yang menolong Ansor, ada yang hijrah, dan semua di sana keindahan Islam sangat dinikmati, dirasakan sekali. Yang kemudian berakhir Rasulullah kembali ke Mekah, kembali ke kampung halaman yang kemudian disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Makkah kembali bisa ditaklukkan. Jadi itu filosofi yang pakai oleh orang Minang. Karatau madang dahulu, babuah babunga balun, marantau bujang dahulu. Hijrah awal dulu cara Rasul di kampung Bagunwa balun. Tibalah Rasul
Baguno di kampung, yaitu dengan melakukan Fatu Makkah, mendudukkan kota Mekah, dan kemudian Makkah saat itu juga menerima kedatangan Rasulullah SAW. Akan tapi tidak lama rupanya Rasulullah SAW tiba di kampung, bahasa orang kampung. Tibalah waktunya Rasulullah SAW menyampaikan pidato terakhir beliau pada peristiwa Haji Wada. Apa materi pidato Rasulullah SAW terakhir itu? Inilah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Bapak dan Ibu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kami cukupkan bagimu nikmat-nikmat. Wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat perkataan Allah SWT yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho bagi kamu Islam sebagai agama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, berarti paket yang disampaikan Rasulullah SAW, yang dilakukan Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada kita semua adalah paket yang sempurna. Agama yang diberikan Rasulullah SAW pada kita, yang didakwahkan, yang diperjuangkan, yang habis kehidupan Rasulullah SAW itu dari sepanjang hidupnya, itu yang diperjuangkan Rasulullah SAW pada kita adalah paket yang sempurna. Dan ini dinyatakan Allah SWT dalam surat Al-Maidah tadi. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika Allah SWT memerintahkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu perintah. Udkhulu, diperintahkan kita untuk masuk berislam itu secara kafah, secara sempurna. Yang kemudian diiringkan dengan larangan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Bapak dan Ibu, pahami bersama bahasa adu perintah udkhulu fis-silmi kafah diiringkan langsung dengan larangan. Kalau tidak mengikuti perintah berarti melakukan larangan jadinya. Apa larangannya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Nauzubillah. Innahu lakum aduwwum mubin. Ditagihan bahasa setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam surah Ali Imran ayat 83 juga Allah terangkan. Allah sindir kita. Afa ghaira dinillah yabghun, apakah kamu masih mencari selain pada jalan Allah sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup? Afa ghaira dinillah yabghun walahul aslama man fis samawati wal ardh, padahal pada Allah lah Islam, aslama, tunduk patuh, man fis samawati wal ardh, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Walahul aslama man fis samawati wal ardh, tau'an wa karhan, dengan tunduk, dengan patuh saja, menyerah saja, atau dengan tapaso. Wa ilaihi turja'un, dan pasti pada Allah lah tempat kembali. Bapak dan Ibu, nyata-nyata Bapak dan Ibu, bahasa sadonya awak go makhluk yang ada di muka bumi ko memang tunduk dan patuh pada Allah. Tapaso ataupun dengan rela, sukarela. Saat karengkang nyawa pada suatu waktu akan
Kan itu doa dengan keputusan Allah. Apa itu? Fir'aun akhirnya juga harus mati. Siapapun harus mati. Dan itu tidak ada yang mengetahuinya kapan dia akan mati. Tau'an wa karhan, dengan rela atau dengan terpaksa. Yang kemudian Bapak dan Ibu, ketika kita tidak berkerelaan dalam berislam, dalam menunaikan kepatuhan-patuhan kita, Allah juga mengancam kita dengan surat Ali Imran tadi ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina. Siapa-siapa yang mencari aturan cara hidup selain pada Islam, fala yuqbal min. Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak berlaku, orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka di sini kita diajarkan, diperintahkan untuk sumuliah dalam berislam, untuk sempurna dalam memahami agama kita. Sempurna secara makaniah, secara tempat kita memahami bahwa dimanapun, maka diri kita dan kita memahami tempat itu dimanapun ada ardul muslim, ardul Islam, bumi yang di sana bisa kita beribadah kepada Allah SWT, bumi yang di sana bisa kita terapkan nilai-nilai Allah SWT, aturan-aturan Allah SWT. Sumuliyatul a'mal, kita harus sempurna dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sempurna dalam memahaminya, dan dia harus tertanam dalam fikrah kita, pikiran kita. Kan ada pula khusyuknya dalam solat, tapi tidak semangatnya dalam menjalankan syariat agama yang lain. Sembahyang lain, dalam sembahyangnya tutup auratnya. Kalau ibu pakai mukena yang rapi, tapi baru saja selesai sembahyang langsung bukanya mukenahnya, caliannya, rambutnya balik. Sudahnya sembahyang, itu bacari lo balik. Sudahnya sembahyang, lahir rajinnya ke sembahyang, tapi kemudian nyetulaknya sistem ekonomi Islam, nyetulaknya ba'a bermuamalah yang Islam, nyetulaknya bank Islam. Tidak ada bank Islam itu sama saja. Padahal kan adanya bank Islam itu adalah, kalau menurut kajian para ustaz-ustaz kita, para buya-buya kita, dia alternatif. Karena Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli. Dan di bank itulah, bank Islam itu terjadi transaksinya atas nama jual beli di sana, bai'ah. Sehingga tidak mungkin lah kalau itulah keputusan para ulama-ulama kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nak kacaan masuk sama si bank Islam tu ya, sama si bank syariah tu ya, bank konvensional ya, tak sama lah. Masa ya sama orang yang menikah dengan halal disama je orang yang berzina, yang haram tidak halal. Ibu dan ibu, pemahaman kita dalam agama merupakan titik tolak kita dalam mengamalkannya. Dan kita harus sempurna sumuliyatul Islam itu dalam pemahaman kita. Di samping kita juga harus sempurna dalam mengamalkannya. Dan apa yang awak karajan itu memang sangat didalasi oleh pemahaman-pemahaman. Itu yang pertama sekali disampaikan dalam ayat-ayat kita baca tadi, bahwa kita harus memahami bahwa Islam itu adalah sempurna. Wa al-salimu, maksud apa yang dihagih di Allah SWT melalui Rasulullah SAW itu adalah Allah samparono.
Bagaimana dalam surat Al-Maidah tadi, telah kusempurnakan bagimu nikmatku dan aku ridho Islam agama bagimu. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang mau kita sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kita bisa menjadikan agama kita ini sebagai suatu anutan kita, sebagai ayaman dia, sebagai keseharian awak. Kalaupun awak masih halus sanggup, paling kurangnya terlahir dalam pikiran, dalam pemahaman, dalam fikrah, dalam perilaku, dalam perkataan. Jangan sampai ada kata-kata awak yang menyakitkan orang. Tak usahlah. Tak ada dalam Islam itu ekonomi syariah. Tak ada dalam Islam itu sistem sosial. Tak ada dalam Islam itu yang lain-lain. Kita patrikan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita bahwa Islam itu mengatur dan mencakup semua aspek kehidupan. Banyak ayat-ayat Allah SWT yang menerangkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ketikanya jadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka apapun yang ada, nilai-nilai yang apapun yang ada dalam Islam, dia merupakan nikmat, merupakan rahmat bagi kita semua. Wadah Ibu, sainggonya Islam golah, agama awak golah menjadi dasar bagi awak dalam berperilaku, dalam bertindak tanduk. Awak menjadikan saringan sikap awak didasari oleh agama. Ibu-ibu menjadi menantu, dasarnya agama. Walaupun ada pilihan-pilihan harato, pilihan ranca, gagah, ganteng, pilihan keturunan, nasab. Kemudian Nabi berpesan, fasfar lidinihi, utamuan agamanya. Bapak dan Ibu, dalam memilih karajo, dalam memilih yang lain-lainnya, dasarnya agama. Jadikan agama sebagai dasar. Memilih kawan, dasarnya agama juga. Walaupun tidak membeda-bedakan orang untuk menolong, tapi ketika ada pilihan, kita disuruh memilih, maka dasarkan pada agama. Banyak kalau dalam beramal, menolong anjing anyuik pun jadi ibadah. Betul, begitu sempurnanya agama kita. Melakukan kebaikan sebiji zarah pun dicatat sebagai amal ibadah. Tapi kita dihadapkan dengan pilihan, maka utamakan atas dasar agama. Wallahualam bishawab. Bapak dan Ibu, sekali lagi, Islam itu adalah indah. Agama kita adalah agama yang damai. Tak satu pun definisi Islam, aslama, salim, sumur, wak pahami semuanya mengajarkan kepada keindahan, kedamaian, keselamatan, dan semua yang indah-indah yang lainnya. Maka mudah-mudahan dengan berislam, dengan beragama Islam kita, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi berkah, semuanya menjadi kebaikan bagi kita, dan kita bertetangga, berwarga, bermasyarakat, berjamaah, bernegara, semuanya mudah-mudahan menjadi keindahan, kenikmatan yang luar biasa kita dapatkan. Wallahualam bishawab. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak Haji itu jamaah awak tambah-tambah banyak, karena mereka merasakan kenikmatan, keindahan, keselamatan, kedamaian. Awak ba masyarakat, ba RT, ba RW, ba komplek sadonya merasa keindahan, keselamatan, kedamaian. Sehingga inyo datang ke Mas Haji rami-rami,
Rasul datang di komplek barami-rami juga. Andaknya rami orang di komplek, juga rami orang di masjid. Itu salah satu apanya kan yang harapan lah gitu. Pada ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang tape, pasti bolo katunya ibu-ibu kemalataan snack nampaknya. Itulah sekali lagi pesan yang kita ingin sampaikan, bagaimana kita beragama ini, berislam ini merasa nikmat, bukan merasa musibah. Nauzubillah. Mohon maaf, astagfirullahalazim. Al-haq min rabbik fala takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام